Satu persatu pengunjung mulai memasuki toko buku yang sudah dibuka sejak 15 menit yang lalu. Tetapi lelaki yang Zahra tunggu sejak tadi belum juga kelihatan wujudnya. Abiasa sendiri yang berjanji akan datang pukul 9. Mungkin ia terlambat karena macet di jalan, pikir Zahra. Zahra setia berdiri di pojok luar toko buku. Khawatir Abiasa susah menemukannya nanti jika ia masuk ke dalam. Namun, hingga hampir jam 10, Abiasa belum juga datang. Zahra merasa aneh. Tidak biasanya Abiasa membuatnya menunggu selama itu. Zahra merogoh tas lempang kecil yang ia bawa. Tidak ada. Astagfirullah, pasti apinya ketinggalan di atas kasur saat tadi aku buru-buru. Duh, Abiasa kenapa sih? Zahra menengok ke kanan dan ke kiri. Bahkan netranya dilayangkan hingga ke seberang jalan. Tetapi Abiasa tak kunjung terlihat. Apa ini ada hubungannya dengan tindakan Abiasa tempo hari? Ada apa sebenarnya? Zahra mulai gusar. Kita tak punya banyak waktu. Menurutmu kita bisa sampai tepat waktu? Tanya wanita cantik parubaya sambil merapikan kerudung marun di jok belakang. Abiasa diam saja. Pandangannya tertuju keluar mobil, melihat pemandangan gedung-gedung bertingkat yang dilalui melalui kaca. Pikirannya melayang entah kemana. Mobil berjalan lambat, jalanan ramai dengan berbagai kendaraan yang lewat. Saya tidak yakin, Bu. Jalanan lumayan macet, jawab lelaki di belakang kemudi. Langit baru saja membasahi bumi. Abiasa membuka sedikit kaca mobil. Hujan, ia teringat Zahra. Gadis itu sangat suka air hujan. Masih lekat dalam kepalanya saat Ara membuka telapak tangannya di bawah titik-titik hujan. Senyum gadis itu begitu manis dan tanpa beban. Kenangan yang membuat hatinya makin nyeri. Zahra melihat ke sekeliling untuk sekian kalinya. Namun lelaki yang telah mengisi hatinya itu tak kunjung datang. Zahra yang tegak di pelataran toko buku merasakan percikan air menyentuh pipi putih bersihnya. Ia mendongak ke atas demi melihat hujan yang baru saja turun. Senyumnya terkembang indah. Diulurkannya kedua tangan. Dibukanya lebar dan menikmati tiap tetes hujan yang mengenainya. Hujan makin deras. Gadis berwajah inosan itu mundur dan merapat ke dinding toko. Ia melipat kedua tangan di depan dada dan berbalik. Ketika kakinya mulai melangkah hendak masuk ke dalam toko, seseorang menyentuh pundaknya. Zahra berbalik dengan semeringah. Namun, senyum itu seketika sirna ketika dilihatnya orang itu bukanlah Abiasa. Oh, maaf, saya kira teman saya, ucap perempuan yang tadi menyentuhnya. Zahra tersenyum tipis dan sedikit mengangguk. Zahra tidak jadi masuk ke toko. Dilayangkannya lagi pandangan ke sekeliling dan sesekali melihat jam di tangannya. Mobil melaju makin lambat. Dingin kian terasa seiring bertambah derasnya hujan. Abiasa memasukkan kedua tangannya ke saku jaket. Tangan kanannya menyentuh sesuatu yang ada dalam saku. Ia keluarkan benda itu. Gantungan kunci. Dipandangnya lama benda itu. Dari ciri-cirinya, Abiasa yakin benda yang ia temukan di sekitar danau saat itu kepunyaan Ara. Benda yang sangat berharga bagi wanita terkasih. Abiasa melihat ke depan. Tampak pelang penunjuk arah, salah satunya menuju Jakarta. Abiasa tampak berpikir. Matanya sedikit memerah dan hampir berair. Remaja 18 tahun itu menoleh ke samping. Bisa tolong hentikan mobil ini? Ya, Abiasa menoleh ke jok belakang. Bu, aku perlu pergi ke suatu tempat. Apa? Kita tak punya banyak waktu. Aku berjanji bertemu seseorang. Aku harus memberitahunya satu hal. Kau bisa meneleponnya? Kita tak punya banyak waktu. Aku tak akan lama, Bu. Abiasa mulai gusar. Tak boleh, tegas Ayudia pada putranya. Jangan hentikan mobilnya, Pak. Lanjutnya diarahkan pada supir. Lantas ia memalingkan mukanya ke jendela mobil. Tak dihiraukannya keinginan Abiasa. Abiasa bertambah gusar. Melihat ke Pak supir, lalu melihat ke jalanan. Kemudian dengan cepat ia lepaskan sabuk pengaman
dan membuka pintu mobil. Pas supir yang melihat Abiasa telah membuka pintu, lantas tidak punya pilihan selain menghentikan mobilnya. Abiasa keluar dari mobil. "Abiasa!" teriak ibunya. Abiasa tak menjawab. Ditutupnya pintu mobil. Berlari cepat dan menghentikan taksi yang lewat, menuju arah berlawanan dari mobil ibunya. "Abiasa, mau kemana kamu?" Ayudhya keluar dari mobil dan berteriak pada putranya. Namun telat. Putra satu-satunya yang ia miliki telah masuk ke dalam taksi dan melaju menjauhi mereka. Zahara mulai lelah menunggu dan menggigil kedinginan, tetapi ia enggan beranjak dari tempatnya. Zahara masih berharap Abiasa datang menemuinya. Taksi yang ditumpangi Abiasa tidak bisa melaju cepat. Dilihatnya deretan panjang kendaraan mengular di depan mereka. Setidaknya ada 3 blok lagi untuk sampai ke toko buku. "Berhenti di sini saja, Pak." Abiasa turun dari taksi dan langsung berlari melewati mobil-mobil yang lalu lalang. Menerobos hujan yang membasahi tubuh atletisnya. Menyusuri trotoar depan toko-toko yang dilaluinya. Zahara melihat ke dalam toko melalui dinding kaca. Bimbang terus menunggu, masuk ke dalam toko atau pulang saja. Abiasa terus berlari, melewati beberapa orang yang juga lalu lalang di depan pertokoan, atau sekedar berteduh di sana. Tidak dipedulikannya pandangan aneh orang-orang. Tinggal 1 blok lagi. Abiasa berlari menyeberang jalan melewati mobil-mobil yang berjalan lambat. Berlari lurus menuju simpang 4. Ketika sampai di persimpangan, Abiasa langsung berbelok dan akan berlari ke seberang jalan berikutnya yang tidak terlalu ramai dengan kendaraan. Saat di tengah jalan, sebuah truk melaju kencang ke arahnya. Suara klakson terdengar memekakkan telinga. Namun terlambat, Abiasa tidak sempat mengelak. Arah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan zuhur terdengar dari masjid terdekat seberang toko, membuyarkan keheningan dunia Ara saat ini. Ada bening halus yang menutupi bola mata di wajah sedihnya. Sudah 3 jam lebih Zahara menunggu. Lelah kakinya berdiri atau sesekali berjongkok. Tidak melebihi lelah hatinya yang menunggu tanpa tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ara memutuskan pulang. Ia menaiki bus, duduk di kursi dekat jendela yang berembun. Ara yang melamun tidak menyadari mobil ambulans yang lewat berlawanan arah. Ia terpaku, memandang kosong sandaran kursi di depannya. Tidak dilihatnya kerumunan orang-orang mengelilingi sesuatu di tengah jalan. "Abiasa, kenapa kemarin gak datang? Apa yang terjadi? Aku menunggumu sangat lama." Zahara bermonolog sambil berjalan menuju kelasnya, lantas menggelengkan kepala. "Hei, harusnya kau meneleponku jika gak mau datang. Bisa kau bayangkan berapa lama aku menunggumu? Kukira aku akan mati kedinginan." Zahara bermonolog lagi, dan ia menghembuskan napas dengan kasar. "Abiasa, aku minta maaf. Aku ingin banget ketemu sama kamu, tapi aku gak bisa pergi. Aku harus mengerjakan sesuatu untuk ibuku." Lagi ia hembuskan napas, pelan. "Aku gak bisa pergi," dirinya sambil terus berjalan pelan. "Aku gak pergi," ucapnya lebih pelan. "Aku gak bisa pergi." Kaki Zahara melangkah malas-malasan. Benar-benar gak bisa pergi. Ia hentikan langkahnya, menggeleng dan menghembus napas kasar, lanjut berjalan dengan wajah cemberut. Zahara masuk ke kelas. Seperti biasa, ia adalah siswa terakhir yang datang. Namun kali ini ada yang berbeda. Semua temannya menunduk sedih, bahkan ada yang menangis. Zahara melangkah mendekati bangkunya. Terlihat Inur, Alaina, Pras dan Arpin berkumpul. "Ada apa?" Tak ada yang menjawab. "Ada masalah apa?" Semua masih menunduk. "Ada apa?" tanyanya langsung pada Inur. "Ara." Inur menjeda kalimatnya. "Abiasa." Siswi berkacamata itu terisak menahan tangis. "Abiasa meninggal." Tangis Inur pun pecah. Wajah Zahara menegang. Matanya mulai berembun. "Kau sedang ngomong apa?" Suara Zahara tercekat. Ia mengalihkan pandangan ke Arpin, lalu ke Pras.
Prasetyo menghindari tatapan Ara. Zahara menatap Inur kembali. Kau sedang ngomong apa? Alaina yang menangis dari tadi mendongak. Itu benar. Sambil terisak Alaina berteriak. Abiasa meninggal karena kecelakaan mobil saat akan pergi menemuimu. Alaina, teriak Arpin. Bagaimana bisa kau lakukan ini padanya? Teganya kau. Gadis modis itu melimpahkan kesalahan pada Zahara. Lalu Alaina menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan, menunduk dan menangis lebih kencang. Zahara tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia menggeleng-gelengkan kepala. Pelan, bibirnya bergetar. Gak mungkin. Pelan Zahara berucap hampir tak terdengar. Mata bola Zahara yang memerah dan digenangi air menatap Pras yang memandang jendela. Lelaki itu mengusap kasar wajahnya. Genangan air mulai jatuh, mengalir di pipi putih Zahara. Ia menangis tanpa suara. Zahara berbalik dan berlari keluar kelas, menuruni anak tangga yang ada di ujung lorong. Ara! Pras mengejar dan menghalangi jalan Ara. Gadis itu berusaha menerobos. Ara! Aku harus bergegas. Zahara berusaha melewati tubuh bidang Prasetyo. Kau mau kemana? Pras tetap menghalanginya. Aku perlu memberitahu sesuatu pada Abiasa, jawab Zahara, terisak. Aku berjanji bertemu dengan Abiasa. Ara, aku berjanji aku akan ingat. Aku harus memberitahunya sesuatu. Aku harus melihat Abiasa sekarang. Ara, aku harus bagaimana? Aku gak bisa ingat wajahnya. Tangisnya berderai. Aku gak ingat seperti apa Abiasa. Aku harus gimana? Aku harus gimana? Pras mematung. Zahara berjongkok di depan Pras. Dibiarkannya perempuan itu menangis, terseduh.